Siapa saja yang pernah berada di dekat orang tua yang memiliki anak kecil, tahu bahwa para orang tua itu sering harus berkali-kali mengulangi perintah mereka. Dengan cara serupa, ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul, segera terlihat bahwa Lukas beberapa kali membahas tema-tema yang sama. Motif-motif yang diulangi ini mengalir di sepanjang kitabnya dan merupakan kunci-kunci yang penting untuk memahami pengajaran Lukas. Jadi, jika kita berharap untuk menangkap signifikansi dari kitab Kisah Para Rasul, kita harus memperhatikan secara seksama tema-tema yang diulangi ini. Ini merupakan pelajaran ketiga dari seri kita, Kitab Kisah Para Rasul. Dan kami telah memberi judul bagi pelajaran ini, tema-tema utama. Dalam pelajaran ini, kita akan melihat 3 konsep utama yang Lukas bahas berulang kali ketika ia memaparkan penyebaran Injil Kerajaan Allah yang tidak terhalang pada zaman gereja mula-mula. Dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita telah merangkum tujuan Lukas dalam menulis kitab Kisah Para Rasul, dengan mengatakan bahwa ia menuliskan sebuah catatan historis tentang dampak dinamis dari pesan Injil. Seperti yang telah kita lihat, Lukas mencatat fakta-fakta sejarah sebagai kesaksian yang bisa diandalkan tentang kelanjutan karya Kristus melalui Roh Kudus. Dalam pelajaran ini, kita akan menjelajahi tujuan ini secara lebih menyeluruh, dengan menyelami sejumlah tema utama yang digunakan Lukas untuk mengilustrasikan dan mendukung ide utama ini. Kita akan menjelajahi 3 tema utama yang diperkenalkan dalam pembukaan kitab Kisah Para Rasul dan dikembangkan di sepanjang pasal-pasalnya. Pertama, kita akan melihat tema Roh Kudus yang memberi kuasa kepada gereja untuk memperluas kerajaan Kristus. Kedua, kita akan berfokus pada para rasul, orang-orang yang dipanggil untuk bersaksi tentang Kristus dan diberi otoritas untuk memimpin dan melayani gereja Kristus. Dan ketiga, kita akan membahas tema gereja yang didirikan oleh para rasul untuk memastikan bahwa Injil dan kerajaan akan terus menyebar di sepanjang sejarah. Mari kita beralih dahulu kepada Roh Kudus dan perannya dalam Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul menyajikan teologi yang kaya tentang Roh Kudus. Kitab ini menggambarkan Roh Kudus sebagai pribadi yang memberi kuasa kepada gereja untuk menjalani kehidupan yang ditransformasi serta menginjili dunia ini. Kitab ini juga bersaksi bahwa ia telah memberikan keberanian yang besar kepada orang-orang Kristen yang menghadapi perlawanan dan penganiayaan. Pendeknya, Kisah Para Rasul menggambarkan Roh Kudus sebagai pribadi yang kuasanya memampukan penyebaran Injil dan kerajaan, dan sebagai pribadi yang memberi kuasa kepada umatnya untuk hidup saleh. Sementara Roh berkarya dengan berbagai cara dalam Kisah Para Rasul, kita akan berfokus pada pengaruhnya atas gereja dalam 3 periode waktu. Pertama, kita akan melihat Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul sebelum Pentakosta. Kedua, kita akan melihat pencurahan Roh Kudus di Yerusalem pada hari Pentakosta. Dan ketiga, kita akan menyelidiki karya Roh Kudus setelah Pentakosta. Mari kita perhatikan terlebih dahulu bagaimana kitab Kisah Para Rasul menggambarkan Roh Kudus sebelum Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3-11, Lukas mencatat bahwa Yesus menggunakan waktu selama 40 hari di antara kebangkitan dan kenaikannya untuk mengajar para rasulnya. Seperti yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 berikut. Selama 40 hari, Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Seperti yang akan kita lihat, satu elemen kritis di dalam pengajaran Yesus tentang kerajaan adalah bahwa Roh Kudus akan segera datang dengan cara yang khusus kepada para rasul. Kita akan menyinggung 2 aspek pengajaran Yesus tentang Roh Kudus sebelum Pentakosta. Pertama, kita akan melihat waktu kedatangan Roh Kudus. Dan kedua, kita akan berfokus pada tujuan kedatangannya. Mari kita perhatikan terlebih dahulu pengajaran Yesus tentang waktu kedatangan Roh Kudus.
Perhatikan kata-kata Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4-8 berikut ini. Jangan meninggalkan Yerusalem, tetapi nantikanlah karunia yang telah dijanjikan oleh Bapakku. Dalam beberapa hari, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Para rasul bertanya kepadanya, Tuhan, apakah engkau pada saat ini akan memulihkan kerajaan Israel? Ia berkata kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, bahwa ketika Yesus mengumumkan bahwa pembaptisan roh akan terjadi, para rasul bertanya, apakah Yesus akan segera memulihkan kerajaan bagi Israel? Ungkapan memulihkan kerajaan bagi Israel terdengar asing bagi banyak pembaca modern. Sehingga, kita harus berhenti sejenak untuk menjelaskannya. Para nabi Perjanjian Lama menubuatkan bahwa karena dosa-dosa Israel dan Yehuda begitu besar, Allah akan membuang mereka dari tanah perjanjian dan menyerahkan mereka kepada tirani para penguasa asing. Berdasarkan nubuat-nubuat Perjanjian Lama, orang Yahudi percaya bahwa Allah kemudian akan mengutus Sang Mesias untuk memulihkan umatnya dengan mengampuni dosa-dosa mereka, mengembalikan mereka ke tanah perjanjian itu, dan memerintah atas mereka. Sebagai keturunan Daud, Mesias akan menjadi raja atas Israel dan Yehuda, mengubah tanah perjanjian menjadi pusat kerajaan Allah di bumi, di mana umat Allah akan menikmati kehidupan yang diberkati dan kekal. Pada abad pertama, Israel telah menderita penghukuman selama ratusan tahun dan sangat mendambakan sosok Mesias politis untuk memulihkan kerajaan Israel. Jadi, ketika para rasul mendengar bahwa Yesus akan naik ke surga, mereka berharap bahwa ia akan menggenapi nubuat-nubuat Perjanjian Lama ini sebelum ia pergi. Karena alasan inilah mereka bertanya kepadanya tentang pemulihan kerajaan bagi Israel. Akan tetapi, Yesus mengajarkan bahwa pengharapan populer tentang pemulihan politis yang mendadak atas kerajaan bagi Israel ini keliru, dan bahwa penyebaran Injil ke seluruh dunia serta kedatangan kembali Kristus di dalam kemuliaan akan menjadi cara Allah untuk menggenapi nubuat Perjanjian Lama. Akan tetapi, mengapa para rasul bertanya tentang pemulihan bagi kerajaan sebagai respon atas pernyataan-pernyataan Yesus tentang baptisan Roh Kudus? Nah, sekali lagi, para rasul sedang berpikir tentang nubuat Perjanjian Lama. Dalam sejumlah nas, para nabi Perjanjian Lama menubuatkan bahwa ketika penghakiman berakhir, Allah akan mencurahkan rohnya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perhatikan apa yang dikatakan Nabi Yesaya tentang roh dalam Yesaya pasal 44 ayat 3-4 berikut. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Di sini Yesaya berbicara tentang pemulihan, dengan mengatakan bahwa Allah akan mencurahkan rohnya ke tanah itu. Para nabi Perjanjian Lama memproklamasikan bahwa sebelum kedatangan Mesias, Israel akan hidup dalam zaman ini, yang disebut oleh para nabi sebagai zaman dosa, kecemaran, dan kematian. Dan mereka mengumumkan bahwa ketika Mesias datang, ia akan memperkenalkan zaman yang baru. Zaman yang oleh para rabi disebut sebagai zaman yang akan datang. Zaman ketika para musuh Allah akan dihakimi, dan umatnya pada akhirnya secara pasti akan diberkati. Para nabi Perjanjian Lama tidak pernah menjabarkan berapa lama proses ini akan berlangsung. Tetapi, kebanyakan rabi mengharapkan bahwa semua ini akan terjadi sekaligus. Kontras dengan pandangan ini, Yesus menjelaskan bahwa kerajaan Allah akan menyatakan dirinya selama waktu tertentu dengan menyebar ke seluruh bangsa. Bukannya hadir sekaligus, transisi kepada kerajaan Allah yang penuh kemuliaan itu akan terjadi secara bertahap. Zaman yang akan datang itu akan diresmikan selama pelayanan Yesus di bumi.
Zaman itu akan berlanjut selama pemerintahan Kristus di surga saat kerajaannya menyebar melalui pelayanan Injil. Dan ketika Yesus datang kembali di masa depan, zaman dosa ini akan sepenuhnya berakhir dan kerajaan mesianis yang universal itu akan mencapai penyempurnaannya. Pandangan tentang kedatangan kerajaan ini menjelaskan mengapa Yesus memberikan respon yang demikian kepada para rasul. Roh Kudus akan dicurahkan ke atas gereja. Tetapi bukan berarti bahwa penyempurnaan segala sesuatu telah dekat. Yesus hanya meresmikan kerajaan itu, dan berkat Roh akan memperlengkapi gerejanya. Sementara gereja itu terus hidup dalam dunia yang berdosa sebelum kedatangan yang kembali. Sambil mengingat waktu kedatangan Roh Kudus ini, kita perlu beralih kepada tujuan kedatangannya. Perhatikan kembali kata-kata Yesus kepada para rasul dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berikut. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam kata-kata ini, Yesus mengubah perspektif para rasul untuk memikirkan baptisan Roh dengan cara yang baru. Bukannya memulai tahap akhir dari kerajaan, Roh akan dicurahkan untuk memberikan kuasa kepada para rasul untuk menjadi para saksi Kristus yang saleh dan setia. Mari kita uraikan perkataan Yesus dengan berfokus pada dua dimensi dari pelayanan Roh, yaitu kuasa ilahi dan saksi yang benar. Yesus berkata bahwa para murid akan menerima kuasa melalui pembaptisan Roh. Asosiasi Roh dengan kuasa merupakan hal yang lazim di dalam Perjanjian Lama, yang seringkali diwakili oleh ungkapan Roh Allah yang merupakan terjemahan dari frase Ibrani Ruach Elohim. Ungkapan Ibrani ini mengacu kepada angin yang kuat atau daya energi dari Allah. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Allah bekerja dengan penuh kuasa dalam dunia secara luas untuk melaksanakan kehendak Allah. Kuasa Roh Kudus juga dimanifestasikan melalui cara-cara yang dramatis dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, ketika Roh Allah turun ke atas Simson dalam Hakim-Hakim pasal 14-15, Simson memperlihatkan kehebatan fisik yang ajaib yang mendatangkan berbagai kemenangan besar bagi Israel terhadap orang Filistin. Selain kuasa Roh, Yesus menyebutkan bahwa Roh akan menjadikan para murid sebagai saksi yang benar. Asosiasi ini juga mencerminkan Perjanjian Lama. Pada sejumlah kesempatan, Roh Allah memberikan kepada umatnya kuasa untuk berbicara dengan berani dan efektif atas nama Allah. Sebagai contoh, perhatikan kata-kata dari Mika pasal 3 ayat 8 berikut. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan dengan Roh Tuhan. Di dalam nas ini, Mika menjelaskan bahwa Roh telah memberinya keberanian untuk mengatakan kebenaran, walaupun ia ditentang oleh para nabi palsu. Jadi, ketika Yesus memberitahu para rasulnya bahwa ia akan membaptiskan mereka dengan Roh Kudus untuk memberdayakan mereka sebagai saksi-saksinya, ia menunjukkan bahwa Roh Kudus akan berkarya di dalam diri mereka sebagaimana ia telah berkarya melalui orang lain dalam Perjanjian Lama. Roh Kudus juga akan melakukan berbagai tindakan yang penuh kuasa untuk mengesahkan kebenaran dari pemberitaan para rasul. Dan ia akan memberikan perkataan yang harus mereka ucapkan kepada orang-orang yang melawan mereka. Dan tentu saja, demonstrasi-demonstrasi Roh ini berulang-ulang kali terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul. Setelah kita melihat beberapa cara Lukas memperkenalkan Roh Kudus sebelum Pentakosta, kita perlu beralih kepada pencurahan Roh pada hari Pentakosta saat gereja sedang berkumpul di Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4 memuat catatan ini tentang pencurahan Roh Kudus ke atas gereja. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras
yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Untuk mengeksplorasi pentingnya peristiwa ini, kita akan menyinggung 3 hal berikut. Pertama, kita akan melihat signifikansi dari Pentakosta. Kedua, kita akan memikirkan fenomena berbicara dengan bahasa lain. Dan ketiga, kita akan mendiskusikan hasil-hasil dari peristiwa-peristiwa ini. Mari kita pertimbangkan terlebih dahulu signifikansi dari Pentakosta. Pentakosta adalah masa perayaan dalam kalender keagamaan Israel yang terkait erat dengan perayaan Paskah. Menurut Keluaran pasal 12 dan Imamat pasal 23, Paskah adalah masa ketika Israel mengenang pembebasan mereka dari Mesir. Hari raya ini memperingati malam tulah terakhir, ketika Allah membunuh putra-putra sulung Mesir, tetapi melewati rumah orang-orang Israel yang setia. Perayaan Paskah Yahudi ini mengingatkan orang Yahudi akan bagaimana Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Pentakosta dirayakan sekitar 50 hari setelah Paskah, pada permulaan masa panen. Aslinya, hari raya ini merayakan pemeliharaan Allah yang menyediakan makanan bagi mereka di tanah perjanjian. Pada masa ini, orang Israel mempersembahkan hulu hasil dari tuaian mereka sebagai ungkapan syukur atas semua hasil bumi yang mereka harapkan bisa dipanen pada tahun itu. Sebagai tambahan, pada masa perjanjian baru, orang Yahudi juga mengenang pemberian Taurat Allah kepada Musa dalam perayaan Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus pada masa ini juga signifikan bagi gereja mula-mula, karena fakta ini mengingatkan mereka kepada pengharapan yang telah disampaikan oleh Nabi Yeremia. Perhatikan apa yang dituliskan oleh sang Nabi di dalam Yeremia pasal 31, ayat 31 sampai 33 berikut. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Penulisan Taurat di dalam hati merupakan karya Roh Allah yang dijanjikan dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Sejalan dengan latar belakang perjanjian lama ini, pencurahan roh pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2 secara khusus signifikan bagi gereja Kristen. Pengorbanan Yesus disalib terjadi pada masa perayaan Paskah. Ia mati sebagai anak domba Paskah yang terakhir, yang menyediakan jaminan bagi umat Allah akan pembebasan yang kekal dari perbudakan dosa dan maut. Seperti yang dinyatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 berikut. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Berdasarkan hal ini, tidaklah mengejutkan bahwa pencurahan roh itu terjadi pada hari Pentakosta. Sebagaimana Pentakosta mengarahkan perhatian kepada besarnya tuaian, kedatangan roh juga merupakan buah-buah sulung dari tuaian keselamatan kekal. Kedatangan roh pada Pentakosta Kristen yang pertama itu menjadi indikasi bahwa gereja juga telah menerima penulisan Taurat Allah di dalam hati, sehingga memperlengkapi gereja untuk bersaksi dengan berani. Seperti yang Paulus sampaikan di dalam Roma 8 pasal 23, yaitu orang-orang Kristen telah menerima karunia sulung roh. Ketika Lukas menuliskan catatannya tentang pencurahan roh, ia menekankan asosiasinya dengan Pentakosta untuk mengindikasikan signifikansi yang sangat penting dari apa yang terjadi. Karunia roh pada hari Pentakosta mengawali tuaian besar keselamatan serta pembaruan batiniah umat Allah untuk menegakkan kerajaan mesianis Allah.
setelah kita memahami sebagian dari signifikansi Pentakosta sebagai saat pencurahan roh, kita perlu beralih kepada fenomena bahasa-bahasa lain sebagai manifestasi dari kehadiran Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Lukas mencatat bahwa ketika Roh Allah dicurahkan ke atas gereja pada hari Pentakosta, para rasul dan orang percaya lainnya pun berbicara dalam berbagai bahasa atau tongues lain. Sayangnya, ada banyak kebingungan di dalam gereja tentang karunia bahasa-bahasa lain. Jadi kita perlu mengambil waktu sejenak untuk merefleksikan dua pertanyaan ini. Pertama, apakah yang dimaksud dengan karunia bahasa lain? Kedua, mengapa Allah memberikan karunia ini? Dalam gereja modern, orang Kristen yang berbeda memahami karunia bahasa lain dengan cara yang berbeda pula. Sebagian berargumen bahwa bahasa-bahasa lain merupakan mujizat pendengaran, bukan perkataan. Menurut pandangan ini, para rasul berbicara dalam ekstase, dan kemudian Roh memampukan para pendengar untuk memahaminya dalam bahasa mereka sendiri. Akan tetapi, setidaknya dua aspek dari deskripsi Lukas ini menunjukkan bahwa lebih tepat jika kita memahami mujizat itu sebagai mujizat perkataan, yaitu ketika orang-orang Kristen mengucapkan bahasa-bahasa manusia yang aktual yang belum pernah mereka pelajari. Pertama dan terutama, Lukas menulis secara spesifik bahwa Roh Kudus memampukan para pembicara untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 berikut. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lukas tidak menyebut bahwa Roh Kudus memenuhi para pendengar dengan kuasa pendengaran yang ajaib. Kedua, istilah bahasa-bahasa lain ini merupakan terjemahan dari kata benda Yunani glosa. Dalam Perjanjian Baru dan literatur Yunani lainnya, kata ini biasanya mengacu kepada bahasa-bahasa manusia yang biasa, dan tidak ada alasan kuat untuk menduga bahwa kata ini memiliki makna yang berbeda di dalam konteks ini. Jadi, kita bisa yakin bahwa mujizat bahasa lain pada Pentakosta adalah kemampuan supernatural untuk berbicara dalam bahasa-bahasa manusia lainnya yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Akan tetapi, mengapa Roh Kudus memanifestasikan kehadirannya dalam cara khusus ini? Apakah signifikansi bahasa-bahasa lain itu pada hari tersebut? Perhatikan penjelasan Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 16-21 berikut. Itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam nas ini, Petrus mengacu kepada Yoel pasal 2 ayat 28-32 untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Pentakosta, termasuk mujizat bahasa-bahasa lain. Yang menarik, Petrus tidak secara persis mengutip kata-kata dari Yoel. Dalam Alkitab Ibrani dan Septuaginta, teks dari Yoel dimulai demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Akan tetapi, Petrus memparafrasekan Yoel pasal 2 ayat 28 dengan berkata, pada hari-hari terakhir. Dengan mengubah pengalimatan dari Yoel, Petrus menunjukkan bahwa ia percaya peristiwa-peristiwa dari hari Pentakosta merupakan bagian dari hari-hari terakhir, yaitu zaman akhir. Keyakinan Petrus bahwa pencurahan roh itu terjadi pada hari-hari terakhir ini didukung oleh kata-kata lain yang ia kutip dari Yoel. Ketika Petrus mengutip Yoel pasal 2, ia menunjukkan bahwa kedatangan roh harus terjadi sebelum hari Tuhan yang besar dan mulia itu. Di sepanjang Perjanjian Lama, hari Tuhan merupakan hari untuk penghakiman
sekaligus berkat Tuhan. Dan pada beberapa kesempatan dalam Perjanjian Lama, hari Tuhan mengacu kepada hari ketika Allah pada akhirnya dan sepenuhnya mengalahkan semua musuhnya dan memberkati semua umatnya yang setia. Jadi, ketika Petrus menjelaskan bahwa pencurahan roh memperlihatkan hari Tuhan yang agung dan mulia itu, ia sedang mengatakan bahwa apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu merupakan suatu momen besar dalam sejarah. Roh datang pada Pentakosta sebagai sebuah keajaiban di hari-hari terakhir, masa ketika intervensi ilahi yang mulia memulai tahap-tahap terakhir dari kerajaan Allah. Sayangnya, banyak orang Kristen pada masa kini yang melewatkan signifikansi yang amat besar dari pencurahan roh. Sebaliknya, pemikiran yang populer di antara orang Kristen adalah peristiwa-peristiwa dalam Kisah Para Rasul pasal 2 merupakan model bagi pengudusan pribadi setiap orang Kristen. Kita menciptakan pengharapan bahwa semua orang Kristen yang benar-benar rohani akan mengalami manifestasi dramatis dari roh, seperti yang terjadi pada Pentakosta, serta pada beberapa kesempatan lain di dalam Kisah Para Rasul. Cobalah berpikir demikian. Perjanjian Baru mengajar kita bahwa karya-karya Allah yang agung dan penuh kuasa terjadi untuk meresmikan kerajaan Allah. Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke sebelah kanan Allah Bapa. Setiap kali seseorang beriman kepada Kristus, manfaat-manfaat dari peristiwa-peristiwa ini diaplikasikan kepada kehidupan orang tersebut. Akan tetapi, Kristus tidak mati, bangkit, dan naik ke surga setiap kali seseorang menerima kehidupan yang baru di dalam dia. Dalam cara serupa, Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Pentakosta merupakan salah satu peristiwa agung yang terjadi sekali untuk selamanya, yang melaluinya Allah mendatangkan zaman akhir. Nanti di dalam pelajaran ini, kita akan melihat bahwa hal yang sama juga berlaku pada sejumlah peristiwa lain ketika roh dicurahkan dengan cara-cara yang khusus dalam Kisah Para Rasul. Sejak permulaan gereja Kristen, kehadiran Roh Kudus telah diaplikasikan kepada gereja, sehingga memberdayakan kita untuk melayani. Kita harus selalu mengharapkan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Tetapi kita tidak seharusnya mengharapkan manifestasi yang persis sama seperti yang kita lihat pada Pentakosta. Sebenarnya, bahkan pada peristiwa pencurahan lainnya secara khusus dalam Kisah Para Rasul, manifestasi roh tidaklah persis sama. Lidah-lidah api yang kelihatan dan suara angin, serta karunia bernubuat dan berbahasa lain pada hari Pentakosta, bukanlah pengalaman Kristen yang lazim. Semuanya ini merupakan hasil dari intervensi ilahi yang agung, tindakan Allah yang olehnya ia meresmikan kerajaannya. Setelah kita melihat signifikansi dari Pentakosta, serta melihat mujizat bahasa-bahasa lain yang menyertai pencurahan Roh Kudus, kini kita perlu beralih kepada hasil-hasil dari peristiwa yang terjadi pada hari itu. Anda mungkin ingat, sebelumnya dalam pelajaran ini diungkapkan bahwa Yesus berkata, Roh Kudus diberikan untuk memberi kuasa kepada para rasul untuk menjadi para saksinya yang benar. Jadi ketika kita membahas hasil dari Pentakosta, kita akan berfokus pada cara Roh Kudus memberikan kuasa kepada para rasul, serta menggunakan kuasa ini untuk memberkati penyebaran Injil Kerajaan. Pertama-tama, perhatikan cara Roh Kudus memberikan kuasa kepada Rasul Petrus. Ketika kita menelusuri Injil Lukas, kita menemukan bahwa sebelum kedatangan Roh Kudus, Petrus bukanlah orang yang paling jernih pikirannya. Ia ditegur dengan keras pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung karena ia hendak membangun kemah untuk Musa dan Elia. Ia menyangkal Kristus 3 kali pada malam penangkapan Tuhan. Dan bahkan selama pelayanan Petrus dalam Kisah Para Rasul, Lukas mengarahkan perhatian kepada fakta bahwa Petrus tidak berpendidikan tinggi dan bukan tipe orang yang bisa diharapkan untuk berbicara secara meyakinkan di depan umum.
Perhatikan kata-kata Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 berikut. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mengingat gambaran Petrus yang seperti ini, tidak diragukan bahwa kuasa Roh Kudus itulah yang mentransformasi dia dan memampukannya untuk mengkhotbahkan pesan Injil yang begitu dinamis dan berhasil pada hari Pentakosta itu. Dalam khotbah Pentakostanya, Petrus menyanggah mereka yang menuduh bahwa orang-orang Kristen itu sedang mabuk. Ia mengutip, menafsirkan, dan mengaplikasikan perjanjian lama dengan cara-cara yang meyakinkan dan mendemonstrasikan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan. Roh Kudus juga memberikan kuasa kepada Petrus dan para rasul lainnya untuk mengadakan berbagai mujizat sebagai kesaksian atas kebenaran dari proklamasi mereka. Seperti yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43 berikut. Maka takjublah mereka semua, dan banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib diadakan oleh rasul-rasul. Dengan adanya kuasa yang besar yang diberikan Roh Kudus kepada Petrus dan para rasul lainnya untuk menjadi saksi bagi proklamasi Injil ini, seharusnya tidaklah mengejutkan bahwa Allah memberkati kesaksian para rasul itu. Perhatikan bagaimana Lukas menggambarkan kesaksian mereka dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dan 47 berikut. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 3.000 orang bertobat pada hari Pentakosta, dan pertumbuhan eksternal dan numerik ini terjadi melalui pemberian kuasa oleh Roh. Akan tetapi, pertumbuhan gereja tidak hanya bersifat lahiriah saja. Pertumbuhan internal juga terjadi karena pemberian kuasa oleh Roh. Perhatikan kata-kata Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 berikut. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Gereja bertumbuh secara internal ketika orang Kristen mula-mula hidup menurut pengajaran para rasul, mengabdikan diri mereka untuk melayani Allah dan sesama orang percaya. Hasil dari pencurahan Roh pada hari Pentakosta itu begitu mengejutkan di masa-masa awal gereja. Setelah melihat pembahasan Lukas tentang Roh Kudus sebelum Pentakosta, serta pada hari Pentakosta, kini kita siap untuk melihat cara kerja Roh Kudus setelah Pentakosta, sementara ia terus memberikan kuasa bagi pelayanan Injil. Dalam kitab Kisah Para Rasul, Lukas berkali-kali kembali kepada karya dramatis Roh setelah Pentakosta. Sebagai ilustrasinya, kita akan berfokus pada 3 dari nas-nas ini. Kita akan terlebih dahulu melihat peristiwa yang terjadi di suatu kota tanpa nama di Samaria. Kedua, kita akan berfokus pada insiden di Kaisarea. Dan ketiga, kita akan membahas manifestasi Roh di Efesus. Mari kita beralih terlebih dahulu kepada pelayanan Roh di Samaria, persis di sebelah utara Yerusalem. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14-17, Lukas melaporkan saat yang lain, ketika Roh datang ke atas orang percaya dengan cara yang khusus. Perhatikan apa yang Lukas tuliskan di sana. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus.
Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Pada umumnya dalam Kisah Para Rasul, seperti juga pada masa sekarang, Roh Kudus dicurahkan ke atas manusia ketika mereka pertama kali beriman, dan bukan pada suatu masa sesudah itu. Berkaitan dengan hal itu, skenario di sini mirip dengan Pentakosta. Orang-orang percaya menerima roh setelah pertobatan mereka. Momen tersebut merupakan waktu yang khusus, sebuah pertunjukan yang dramatis dari pencurahan roh. Mengapakah Roh Kudus datang kepada orang-orang Samaria dalam cara seperti ini? Nah, penjelasan paling baik bagi pencurahan roh yang tidak biasa ini adalah karena inilah pertama kalinya para petobat dari Samaria menjadi bagian dari kekristenan dalam jumlah besar. Ingatlah bahwa Yesus mengutus para rasul untuk memperluas kerajaan Allah dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Yerusalem di Yudea merupakan titik tolak pada hari Pentakosta. Akan tetapi, orang-orang Samaria bukanlah murni keturunan Yahudi. Mereka adalah orang Yahudi sekaligus bukan Yahudi, dan mereka tidak menyembah Allah menurut perintah-perintah Perjanjian Lama. Jadi, ketika Injil menjangkau ke Samaria, peristiwa ini mewakili suatu tahap yang baru, suatu langkah besar dalam penggenapan amanat Yesus kepada para muridnya. Ini merupakan ekspansi besar Injil yang pertama melintasi perbatasan etnis. Roh Kudus memberi kuasa kepada orang-orang percaya ini untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain, agar mereka bisa memberi kesaksian kepada para rasul dan kepada para anggota gereja lainnya, bahwa orang-orang Samaria bisa diterima secara penuh ke dalam gereja. Sambil mengingat pemahaman tentang karya roh di Samaria ini, kita perlu beralih ke Kaisarea, di mana Roh Kudus sekali lagi datang ke gereja dengan cara-cara yang mengingatkan kita kepada apa yang terjadi pada saat Pentakosta. Mirip dengan peristiwa di kota tanpa nama di Samaria, situasi di Kaisarea menandai pertama kalinya Injil bergerak melintasi batasan etnis lainnya. Dalam kasus ini, orang-orang bukan Yahudi dipertobatkan kepada Kristus dalam jumlah yang signifikan untuk pertama kalinya. Khususnya Cornelius, sang kepala pasukan Romawi, beserta seisi rumahnya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44-47 mencatat apa yang terjadi ketika Petrus mengkhotbahkan Injil kepada rumah tangga Cornelius. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Sekali lagi, jelas terlihat paralel yang mengejutkan dengan Pentakosta. Mereka yang percaya kepada Injil mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Petrus bahkan berkomentar bahwa orang-orang percaya di Kaisarea menerima Roh Kudus sama seperti kita. Ia kemungkinan mengacu kepada pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dalam Perjanjian Lama, orang-orang bukan Yahudi berada di luar perjanjian khusus Allah dengan Israel. Dan orang-orang Yahudi yang setia secara rutin memisahkan diri mereka dari orang-orang bukan Yahudi yang belum bertobat. Jadi, gereja mula-mula terkejut ketika orang bukan Yahudi dipertobatkan kepada Kristus tanpa terlebih dahulu dipertobatkan sepenuhnya kepada Yudaisme. Karena hal ini, Roh Kudus dicurahkan ke atas Cornelius dan seisi rumahnya dengan cara yang mengejutkan seperti ini untuk mendemonstrasikan bahwa pada akhirnya pintu bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi telah dibuka. Perhatikan kata-kata dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 4, ayat 15, dan ayat 18 berikut ini, di mana Lukas mencatat respon gereja terhadap pertobatan orang bukan Yahudi. Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya,
Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Lewat kedatangannya kepada orang bukan Yahudi dengan cara yang menyerupai Pentakosta, Roh Kudus mendemonstrasikan bahwa pertobatan mereka murni, dan bahwa rencananya untuk membangun kerajaannya melalui orang-orang bukan Yahudi telah dimulai. Setelah kita memperhatikan karya Roh di Samaria dan di Kaisarea, kini kita siap untuk melihat apa yang terjadi di Efesus. Peristiwa ini dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1-6, di mana kita membaca catatan berikut ini. Paulus tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Sekali lagi, kita melihat sejumlah paralel yang signifikan dengan hari Pentakosta. Setelah pembaptisan mereka di dalam nama Yesus, Roh Kudus datang ke atas orang-orang ini, lalu mereka berbicara dalam bahasa roh dan bernubuat. Di dalam nas ini, Lukas menggambarkan pencurahan Roh Kudus yang dramatis di Efesus, sebuah kota besar di Asia Kecil, jauh dari Yudea dan Samaria. Seperti yang telah kita lihat, Lukas telah menelusuri karya Roh Kudus dari Yerusalem ke Samaria dan kepada orang-orang bukan Yahudi. Di sini, faktor yang tidak biasa adalah bahwa orang-orang yang menerima Roh Kudus adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Kemungkinan mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang telah bertobat yang menerima kesaksian Yohanes Pembaptis sebelum Yohanes menerima wahyu bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lama dijanjikan. Lukas menyoroti peristiwa ini karena peristiwa ini menjadi penutup untuk isu yang telah ditekankan oleh Lukas pada permulaan Kisah Para Rasul. Relasi di antara Yohanes Pembaptis dan Yesus. Ingatlah bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5, Yesus mengkontraskan pelayanannya dengan pelayanan Yohanes Pembaptis demikian. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah tentang pencurahan Roh Kudus di atas para murid Yohanes di Efesus ini mengindikasikan bahwa kini karya Yesus dalam mendatangkan Roh Kudus telah mencapai level yang baru. Bahkan, para murid Yohanes telah menjadi pengikut Kristus dan menerima Roh Kristus. Kehendak Allah adalah agar mereka sepenuhnya menerima Kristus dan hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Lukas menyatakan dengan jelas bahwa ketika para rasul memajukan misi gereja, karya mereka di garis batas kerajaan itu secara konsisten dikonfirmasi oleh pencurahan Roh Kudus yang dramatis. Injil menyebar tanpa terhalangi dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Bahkan hari ini pun, kuasa Roh Kudus adalah satu-satunya sarana bagi gereja untuk mengalami transformasi dan menyebarkan Injil secara efektif. Kita juga harus berusaha untuk bergantung kepada kuasa Roh jika kita hendak menjadi saksi-saksi yang benar dan efektif bagi berita Injil. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell.
The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.